Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, kalau tadi Pak Wagub mengatakan pembuatan sodetan dan lain-lain ini kan tidak atau membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. Sementara prediksi dari BMKG ini kan untuk 2 hari ke depan akan berpotensi hujan lebat. Nah, antisipasinya apa Pak Wagub dalam jangka pendek ini? Ya memang jangka pendek ini tidak banyak yang bisa kita lakukan ya terkait pembangunan infrastruktur ya seperti normalisasi, sumur resapan dan sebagainya. Tapi pekerjaan melakukan pengerukan, membuat codetan dan olakan tetap kita lakukan karena itu cukup membantu sekalipun mungkin volumenya tidak bisa besar karena dalam waktu 1, 2, 3 hari ke depan. Kita lakukan juga mengantisipasi tanggal 23, 24 dan hari ini dan besok kalau tahun dan akhir bulan dan awal bulan tahun depan itu ada efeknya. Jadi ada 2 setidaknya yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita ingin meningkatkan kewaspadaan kita semua dalam rangka menjaga keselamatan jiwa. Kita tahu banjir kemarin menelan korban 4 anak-anak yang berumur 7 tahun 2 orang, ada yang 11 dan 12 kalau tidak salah, dan 1 lansia. Untuk itu Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa seluruh jajaran agar bersiap melakukan sosialisasi, mengingatkan seluruh jajaran dan warga untuk hati-hati untuk mengantisipasi potensi adanya korban. Oke, Pak Wagub, maaf saya potong Pak Wagub. Jadi yang ditekankan Pak Wagub adalah untuk peringatan dini ya, untuk potensi banjir kepada warga. Nah, ini proses peringatan dininya seperti apa Pak Wagub? Ya, kalau proses peringatan dini sudah kami lakukan melalui program sosialisasi, aplikasi kami, media sosial dan sebagainya. Bagaimana Pak Wagub? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi bersama dengan Pak Wagub. Pak Wagub? Halo, ya kedengeran? Iya, sempat menghilang tadi Pak. Bisa diulang singkat mungkin? Ya, jadi ada potensi banjir di 23, 24. Maka yang pertama kita memperingatkan seluruh warga Jakarta untuk berhati-hati. Ya, untuk menghadapi potensi hujan ekstrim tanggal 22, 23 yang dapat berpotensi banjir. Yang kedua, yang paling penting adalah memastikan menjaga keselamatan jiwa seluruh warga, khususnya anak-anak dan orang tua. Di antaranya kami memperingati seluruh jajaran untuk membantu, dan kepada para orang tua kami minta untuk menjaga anak-anaknya jangan sampai menjadikan banjir ini seperti kolam renang atau waterboom nih istilahnya nih. Jadi anak-anak kita memang senang dengan banjir, berenang bersama teman-teman. Ini terjadi kemarin sehingga ada korban karena anak-anak berenang di lingkungan tertentu yang ternyata di situ ada galian lubang dan sebagainya sehingga tenggelam dan hanyut. Nah, untuk itu kami minta seluruh orang tua menjaga anaknya untuk tidak bermain, berenang di waktu hujan ke depan atau banjir yang berpotensi ada. Kemudian juga kami minta warga juga kami minta apabila melihat siapapun jadikanlah itu seperti anak sendiri, diperingatkan, diingatkan, dihimbau bahkan diajak untuk tidak berenang atau bermain air di saat banjir. Yang ketiga yang dapat kami lakukan adalah kami memastikan bahwa menyiapkan berbagai tempat-tempat pengungsian, dapurnya juga memastikan logistik, kebutuhan mulai dari makan sampai pampers dan sebagainya. Dan kami mengajak seluruh komunitas kebencanaan, kemanusiaan, sosial untuk terlibat aktif memberdayakan masyarakat mengatasi masalah banjir ini terkait evakuasi, kemudian pengungsian itu yang bisa kita lakukan dalam 2 hari ini. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan, meminimalisir potensi korban jiwa dan keselamatan dari warga itu menjadi prioritas, termasuk melakukan evakuasi warga yang di wilayah terdampak banjir. Baik, saya ke Pak Wagub Jawa Barat kalau kayak gitu, sama poin-poin sebagaimana yang tadi DKI Jakarta sampaikan. Pak Wagub, Kang UU, silakan. Ya, pada prinsipnya kita kan harus mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. Maka informasi yang disampaikan oleh BMKG ini akan kami tindak lanjuti dan juga akan ada rapat langsung dipimpin oleh Pak Gubernur karena gugus tugasnya sudah dibentuk untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan sehingga mudah-mudahan tidak terjadi.
biasanya di wilayah selatan itu kan hanya di beberapa titik, seperti di Pamengpeuk gitu kan. Kalau di Cianjur biasanya tidak ada apa-apa, kemudian di Sukabumi juga, Tasik Selatan juga biasanya lancar-lancar saja. Artinya karena di sana daerah di situ sungainya juga besar-besar dan juga wilayah juga masyarakat tidak terlalu banyak, biasanya mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kita harapkan semua. Kemudian juga perlu kami sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini banjir sudah diantisipasi di beberapa titik. Seperti hanya dulu kan selalu banjir di Dayakolot atau Bandung Selatan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa diantisipasi dengan selesainya waduk atau sodetan Cisangkuy. Kemudian juga sekarang sedang dibangun di Sadawarna ini, bendungan Sadawarna yang berada di wilayah Sumedang, Subang, dan Indramayu. Ini insya Allah Sukapura, Subang, Karawang, Purwakarta, kalau ini selesai, insya Allah akan seperti Bandung Selatan. Tidak akan banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu pendeknya ini apa Pak mengantisipasi. Wagub? Dalam jangka waktu pendeknya untuk 2 hari ke depan ini seperti apa antisipasinya? Ya, mengantisipasi kita mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga sembako dan juga bantuan-bantuan BTP bersifat keuangan. Kami sudah mempersiapkan, termasuk juga di sini bantuan-bantuan dari pihak yang lain, termasuk dari BJB. BJB ini eksis terus membantu beberapa titik kepada wilayah-wilayah yang memerlukan bantuan dari CSR-nya. Kemarin di Cirebon, kemudian di Bekasi, tempat-tempat lain, ini kami sudah mempersiapkan. Seperti itu yang kalau sifatnya fisik yang konkret di lapangan, apa itu Pak Wagub? Kalau fisik seperti yang sampaikan tadi, kita hanya tanggap darurat saja. Kita sudah mempersiapkan hal-hal ya mohon maaf seperti karung ataupun perahu karet, kemudian juga pompa air dan yang lainnya itu sudah siap di berbagai kabupaten kota termasuk di tingkat Provinsi Jawa Barat dan juga bantuan dari kerjasama antara Polri dan TNI. Karena Polri dan TNI ini selalu terdepan ya dalam menghadapi hal semacam seperti ini. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada TNI Polri yang selalu terdepan untuk menunggu atau menjaga masyarakat dan membantu masyarakat dalam hal ini. Saya kembali lagi ke BMKG terakhir Pak Bang Fahri Rajab. Izinkan saya koreksi Bang Fahri Rajab nih. Gitu. Bang Fahri, artinya kalau kita melihat untuk ibu kota misalnya, tadi kan 3 ya, kategori 3 ya kalau nggak salah ya. Artinya kan ini kan sudah ada penurunan tingkatan ya dibanding dengan yang tanggal 19. Intensitasnya gitu. ya. Tapi saya tidak ingin jadi terlena jadinya kalau kita mengatakan ini. Himbauan dari BMKG seperti apa mungkin, Bang Fahri? Bang Fahri? Bang Fahri? Bang Fahri? Terputus ya? Baik, Ya, kita ya. terkendala komunikasi. Tapi apapun itu data dari BMKG tentunya kan sudah bisa kita lihat dengan sesama. Terima kasih untuk waktunya dari BMKG, dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, ada Bang Ahmad Riza Patria dan juga Kang Uu Zanul Ulum. Atas waktunya sehat selalu untuk Anda semua, termasuk juga rekan-rekan di BMKG yang selalu mengedepankan informasi untuk publik. Iya.